ketika kita memiliki pola kritis dalam menyikapi paradigma sejarah, tentunya kita tidak membahas sesuatu hal itu hanya dari satu sisi. Tidak hanya kita melihat itu dari pemimpin misalkan di sini, tetapi bagaimana yang di bawahnya, yang kecil-kecil, sumbangsinya apa? Karena perang itu tidak semuanya kemudian yang berkaitan dengan mereka maju di medan perang. Tapi misal ahli agama, tukang masak itu juga sangat penting loh itu. Berkata mau sesakti apapun kalau nggak makan ya nggak bisa. Itu juga kita lihat dari sisi humanisnya gitu. Jadi kalau di akarnya, kalau di paling bawahnya saja itu sespiritualis itu, bagaimana di atasnya? Bagaimana dengan suaranya itu bisa menghipnotis orang, akhirnya bisa membakar gelora untuk perang gitu. Berarti tentu ada hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Kakekku kan infanteri ya, di bagian depan. Itu ceritanya juga cukup menarik gitu. Kalau misalkan ada teman yang masih hidup, udah sepuh gitu ya, tapi masih sehat, bercerita kalau misalkan dulu kakek itu bisa berdiri di atas daun yang di atas pohon gitu. Terus bisa masuk melalui lubang angin, lubang pintu, kayak gitu loh. Dan tujuannya ya untuk tadi lawan penjajah itu loh. Itu bisa buat memata-matai juga. Iya, itu namanya apa sih, ilmu celuring bukan sih? Saifi angin. Saifi angin yang terbang, celuring tuh yang lewat lubang itu. Mulut putih dan semacamnya. Terus katanya tuh dulu ada apa tuh peluru pun tuh dikasih goresan emas gitu. Nah, katanya itu tuh emasnya tuh sebagai istilahnya pengapesan tuh ya Om ya. Kayak maksudnya kayak kalau di Superman mungkin kryptonite-nya gitu. Iya benar, karena lemah. Sempat ada mungkin pejuang yang ketangkap oleh Belanda. Dia mau ditembak, disiksa, dibacok, nggak mempan. Akhirnya ada orangnya sendiri ya, kita gitu yang membocorkan. Coba itu jimatnya diambil gitu, terus dikalungkan di ayam gitu ya. Kayak ini mungkin kalau pernah lihat adegan film Si Pitung kalau nggak salah, tuh Joko Sembung ya, hampir serupa seperti itu. Ilmu-ilmu kanuragan gitu ya. Si ayam itu ditembak pakai pistol yang isinya peluru biasa, dia nggak mempan, tapi dilepas kalungnya atau ditembak pakai yang emas itu, peluru emas, meledak tuh ayam. Akhirnya dieksekusikan langsung ke orangnya. Kalau untuk menggunakan sisi spiritual atau kebatinannya nih Om, Pak Karno sendiri dalam konteks memutuskan atau memikirkan kemerdekaan Indonesia, itu sejauh apa sih beliau dan mungkin teman-temannya saat itu ya menggunakan itu? Ya tentu di sini dipergunakan untuk berkomunikasi ya dengan leluhur atau penguasa tanda petik ya. Seperti halnya ketika berkomunikasi dengan penguasa pantai selatan. Kemudian mungkin Mas Amin nanti bisa menjabarkan bagaimana memilih tanggal kemerdekaan yang pernah kita temui di Alas Ketu waktu itu yang ada di tapal batas apa itu, Tugu ya, Paku itu ya. Maret 1942 sih. Itu cukup menarik sih, maksudnya ketika mungkin teman-teman Paranoid juga bisa nonton episode Alas Ketu ya. Di situ judulnya Titik Moksa Syekh Jenar, teman-teman. Syekh Siti Jenar. Ya, Syekh Siti Jenar. Situ juga cukup menarik, kita ngebahas berbagai macam sudut pandang yang pada akhirnya berkaitan juga sama sejarah ya Om ya. Situ emang ada suatu portal yang lagi-lagi mengarah ke Laut Selatan. Iya, secara garis imajiner. Ya, ini berkaitan dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Gitu. Jadi lurus itu kalau di Jogja kan Kesultanan, kemudian ke Cepuri, Parangkusumo, baru ke Pantai Selatan. Sementara kalau di Solo atau Surakarta itu Keraton Kasunanan, kemudian Alas Ketu, ada batu di situ ya, karang, kemudian ke Pantai Sembukan di Wonogiri. Pertanyaan saya sebenarnya ketika kita memasuki zaman bersiap ya, kenapa kemudian bisa se ekstrim itu gitu? Bumiputra ketika menyikapi warga asing, orang asing pada waktu itu. Yang pertama bahwa memang sempat ada yang kita sebut itu trias van den Venter, jadi edukasi, irigasi dan imigrasi. Edukasi ini sekolah, tetapi memang
pemerintah kolonial sendiri memberikan keterbatasan hanya untuk kaum Bumiputra PAI atau elit Bumiputra waktu itu yang boleh sekolah tinggi gitu, sehingga menguasai bahasa Belanda. Sehingga kenapa demikian? Karena dikhawatirkan mereka nanti cerdas. Memang ya ada pembatasan itu. Kita sebut sebenarnya Belanda itu banyak sekali ketegangan dan kalau orang Jawa bilang sedikit jirih. Karena sangat takut itu. Dan kemudian juga kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Di situ ada berbahasa satu, berbahasa Indonesia. Itu pun juga ya akhirnya melunturkan itu. Ditambah lagi ketika Jepang masuk sebenarnya. Jepang di sini semua yang berbau Belanda itu semuanya harus dihilangkan. Itu harus ditutup pada waktu itu. Tidak boleh orang bicara dalam bahasa Belanda. Gitu. Itu dan diperparah atau ditutup ketika Indonesia merdeka, bahwa Pak Karno semua yang berbahasa Belanda tidak diperbolehkan, yang semua yang dengan Belanda tidak boleh diperbolehkan, dan memberikan satu doktrin tentang penguasa kolonial pada waktu itu. Nah, sehingga hal-hal ini akhirnya memicu ketegangan, ketakutan, dan sikap-sikap anarkis terhadap orang asing. Tidak terbatas itu, tidak semuanya berasal dari Belanda atau Eropa, tapi orang asing yang masuk. Dan terjadilah hal-hal seperti itu. Tapi perlu diketahui ketika zaman bersiap itu tentunya juga dilakukan orang-orang yang maaf ya, yang anarkis atau yang kaum preman gitu. Jadi pelanggaran hak asasi manusia juga banyak. Orang di Indonesia, misalnya di sini banyak sekali dukun paranormal, bisa nyantet gini-gini, kok bisa, kenapa penjajahnya nggak disantet? Itu misalkan kuncinya cuma satu, KKN udahlah. Korupsi, nepotisme itu udah kuncinya. Itu. Ada waktu itu ya orang-orang yang bisa, misalkan paranormal praktisi yang bisa itu, ya mereka yang bayar siapa, yang kuat yang bayar ya mereka kerjakan kan gitu. Gitu. Dan kemudian apakah nggak berpikir kemudian itu ada sistem feodalisme, sistem perebutan kekuasaan, pejabat yang memperkaya diri, pedagang tengkulak gitu ya. Ya kan langgeng orang. Kita melihat sisinya dulu, mau Indonesia sentris atau kolonial sentris. Kalau mereka kemudian elit pribumi, elit Bumiputra misalkan ingin melihat apa ini Belanda ke sini, ya sesuatu yang menggiurkan. Kalau di zaman dulu dipungut pajak yang tinggi, dimanfaatkan, dipekerjakan semaksimal mungkin dengan tuntutan skill yang semaksimal mungkin, tapi digaji rendah. Ya kalau kita bilang kolonialisme itu nggak bisa luntur, itu warisan kolonialisme. Agustus 2025 jatuhnya di Minggu Legi. Minggu itu 5, Legi itu 5. 10 dibagi 5, ini untuk basic ya. Ketemunya adalah jatuh Pati. Aduh. Nah, berarti bukan kemudian cocokologi juga, tapi Titan juga. Pati itu berarti di tahun 2025 harus mati-matian dalam memperjuangkan ini. Bener sih. Iya, dan bener sih. Dan itu clue pembukaan